Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir, Al-qalbul hayati sirri ana illa ana. Itu kemarin ya. Di dalam akal itu hati, di dalam hati itu ruh, di dalam ruh itu sir, di dalam sir itu aku. Ya aku rahasia segala manusia di dalam hati. Sampai situ kemarin. Berarti situ titik 3. Lanjut berarti ya. Ketahui pula oleh kamu wahai salik. Berarti kita yang sedang belajar. Itulah orang yang mengenal dengan sebenar-benarnya akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Tuhan. Untuk memastikan bahwa Tuhan bukan Allah. Seperti firman Allah Ta'ala, Man arafallah fahuwallah. Artinya barang siapa mengenal Allah, barang siapa ia mengenal Allah, yaitu nama Allah dan Muhammad. Jadi siapa menyebut Allah, artinya Allah dan Muhammad. Berarti tidak terpisah antara Allah dan Muhammad. Tidak mungkin berpisah. Itu sajwa ya. Sajwa. Kemarin sajwa contoh ya. Apabila dibilang sajwa, tidak terpisahkan rasa dingin itu dengan tulisannya. Tentu dia buat jaga. Makasih. Nah, apabila dibilang Pak Saad kan? Tidak terpisahkan lagi dengan Bu Zairon. Yang dibilang Pak Saad, yang Pak Roni. Itu dia. Jadi tidak bisa dipisahkan durian. Tidak bisa dipisahkan rasa durian itu dengan kulitnya. Tidak bisa berpisah. Jadi apabila disebut Allah itu Muhammad di situ. Tidak bisa nampak Allah itu. Nah, nih. Tak bisa nampak wujud melempar itu kecuali di zahir Muhammad. Berarti 2112. Maka di yang buku yang baru, di sini di kulitnya beda, Bu. Tadi dikirim oleh penerbit. Itu dihantarkan. Kalau yang apa kan dihantarkan makalah dihantarkan penglihatan, maka melihatlah dengan penglihatan Allah itu. Kalau yang di Kasiful Asrar. Tapi kalau ini wujud satu dengan rasa tingkat rasa masuk di level mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Itu dia di luar. Itu kan yang lama tuh. Yang lama masih biorata di kulitnya. Yang baru tidak nanti. Yang ISBN-nya tidak itu. Nah, itu dia. Mudah-mudahan duduk di level itu ya. Jadi tidak pernah berpisah, tidak mungkin berpisah benda ini dengan bayang-bayangnya. Ini bayang, Bu. Kapan bayang ini ada kalau benda ini ada? Berarti di level pemahaman ini, di level pemahaman dan keyakinan, ya Allah semuanya. Tidak ada kita. Inilah yang disebut mempanakan diri qadim Allah atas dirinya. Tidak ada kita lagi. Jadi siapa sebenarnya yang berjalan? Siapa sebenarnya yang makan? Siapa sebenarnya yang melihat? Siapa sebenarnya yang mendengar? Maka apabila dicabut, maka tidak melihatlah lagi basir kita. Apabila dicabut, berarti konsep anugerah kemarin. Apabila dihantarkan pendengaran, maka melihatlah dengan mendengarlah dengan pendengaran Allah. Nah, sampai situ benda. Ada kira-kira kita yang ragu. Ridho tetap yang ke naskah ini diambil. Kalau baca situ kadang samianya tidak apa dah ya. Lanjut. Nah. Adapun hayat hidup sendirinya. Adapun hayyun dihidupkannya. Jadi yang hayat yang mana? Kalau kita yang mana yang hayat?
Yang hayat yang mana? Yang zahir atau yang hayun? Yang dihidupkan. Sekarang yang kita dihidupkan zahir ini. Berarti yang haus hayat atau hayun? Iya. Hayat. Kapan hayat ini dapat? Diberikan rasalah haus oleh hayyun yang maha hidup. Kalau begitu yang minum siapa? Hayat. Yang merasakan nikmat minum hayyun. Maka ma'nawiyah, luar dan dalam, tidak bisa pisah. Sifat yang 7. Kalau begitu hidup dengan sendirinya, hayyun dihidupkan. Maka kalau hayyunnya tidak ada, coba tengok. Hari ini kan banyak mati. Di grup WA tuh mati informasi banyak dalam minggu ini, betul tak? Coba kalau diambil hayyun, maka hayat tidak berfungsi. Matanya masih utuh, tapi kena hayyun sudah diambil, maka tidak ada lagi penglihatannya, tidak nampak penglihatannya. Tapi kalau hayat yang diambil, hayyunnya tidak, maka dia bisa melihat, tetap bisa melihat. Banyak kita tengok orang-orang buta jalan, dia hayyunnya masih, hayatnya yang maka tidak nampak dia. Tapi hari ini banyak hayyunnya yang lupa, hayatnya yang berwujud. Matanya utuh, tapi tidak bisa membedakan baik dan benar. Betul? Maka lebih buta daripada orang buta. Maka dia balhum kal adhab, dia lebih hina daripada binatang ternak. Maka dalam filosofi sengsara membawa nikmat kan kemarin itu, anak saya buta, kepalanya botak, tangannya pontong, kakinya pontong. Itu yang akan jodohmu, katanya. Karena dia yang ditengok itu adalah hayyun dan hayatnya adalah mutiara. Tapi karena dia duduk di level qanaah ini, dia tidak terpengaruh oleh yang wujud zahir. Tapi begitu malam pengantin, benar apa adanya. Permata-permata yang mahal. Bukan yang dimaksud matanya buta. Dia tidak pernah melihat kecuali Al-Quran. Baik Al-Quran lafzi, Al-Quran kauniyah, dan Al-Quran hakikat. Itulah mata yang buta dengan dunia, tapi hidup dengan walal akhiratu khairu wa abqa. Tangannya yang pontong, dia tidak pernah memegang yang haram dan tidak pernah mengeluarkan kecuali yang mengandung berkah. Infak, sedekah, wakaf, hadiah, dan tidak pernah menyentuh yang haram. Itulah yang pontong, terhijab dari hal-hal yang rendah. Kepalanya yang botak, tidak pernah dia keluar rumah kecuali menutup auratnya. Itulah botak dalam pengertian kepala. Itu dia. Nah, kan itu kemarin kan, sehingga kan lari dia kan, lari tersungkur depan mertua, salah kamar ya. Kemarin ini kamar. Tapi ternyata ini dia. Berarti kajiannya udah ma'rifat orang tu ya. Kajian ma'rifat rupanya. Kisahnya kisah ma'rifah. Lalu apa lagi bunda tadi? Nah, adapun ma'nikum itu disertai dengan sifat ketuhanan namanya. Apa sifat ketuhanan? Yaitu sifat Allah.
Istilah umum disebut sifat ketuhanan, tapi itu adalah sifat Allah yang zahir pada manusia. Mana sifat Allah yang zahir pada manusia? Itulah yang disertai dengan sifat hayat, ilmu, kudrat, iradat, sami, basir, kalam. Karena disertai dengan sifat Allah, maka hiduplah kita dengan hidup Allah. Ilmu, maka tahulah kita. Coba, kalau tidak ada sifat ilmu Allah, kita baru di level maknikum. Maknikum di mana posisinya kemarin? Hah? Maknikum di mana? Hah? Kan saat di bawah pusat namanya wadi. Saat di batang zakar namanya mazi. Saat tergantung di ujung zakar namanya mani. Masuk ke rahim ibu, mani maknikum. Berarti perjuangan dari ujung zakar ke rahim itu maknikum. Sampai di rahim satu hari hayatullah namanya. Nah, saat maknikum saja udah hayat, udah hidup. Udah hidup, Bu. Jadi beda dengan kajian fikih, beda dengan kajian kedokteran. Kedokteran disebut hidup kapan? 7 bulan. Bukan, saat maknikum udah hidup. Apa bukti hidup? Dia berkembang. Maka sperma satu tetes itu dia jutaan miliar. Itu disebut Adam sebelum Adam, berjuang kita dari sana. Kitalah yang terhebat dari sekian jutaan itu. Yang selamat, selebihnya gugur. Maka di sini ada kemarin ilmu di level SPOG, terlalu gemuk sulit dapat anak. Terlalu kurus juga bisa sulit dapat anak. Asamnya terlalu tinggi. Sehingga perjuangan maknikum itu mati di tengah jalan. Maka dokter dibantu dengan dipompahkan. Kadang dibuat hari bayi tahu. Itu. Jadi nanti kalau istilah kawan di kajian makrifat namanya ilmu tune namanya ya. Tapi boleh juga lah kita buat nanti buku itu ya. Jadi mulai dia tidak haid, berapa umurnya, bulan berapa dia, dapatlah jawabannya langsung. Jadi kita potong medis kebanyakan umur 7 bulan usia janin dalam rahim, baru dia praduganya besar kemungkinan laki-laki atau perempuan. Tapi ini 1 hari saja sudah bisa disampaikan ini laki-laki, ini perempuan, bukan 40 hari. Nah, nanti kita carilah anak kita. Kemarin udah ada pembuktian ya. Jadi udah di situ disebut hidup di maknikum. Udah ada di sana hayat. Hayat. Hidup, udah hidup. Udah ada ilmu. Apa bukti ilmu? Coba. Siapa yang nuntun makan di situ? Kalau dia tidak ada ilmu. Apa bukti dia hidup? Dia berkembang. Betul? Dari nuktah terus masa quintet, masa pembelahan, mulai sampai ke mudghah, sampai ke alaqah, berkembang. Ya. Karena berkembang, dia punya ilmu. Kalau tidak punya ilmu, tidak bisa berkembang. Karena dia punya ilmu, inilah disebut kudrat, dia punya kekuatan. Kalau tidak kuat, mati itu, Bu. Kita terkurung di WC 1 jam. Tidak ada ventilasi. Mampu. Kalau dia tidak punya ilmu dan kekuatan. Betul? Dia punya iradat. Ada keinginan. Ya, maka dia punya sami. Dia udah mendengar. Makanya siapa kemarin, Bu? Husain Tabai. Jadi Ibu cari, buka YouTube-nya. Atau CD-nya dulu mahal, Bu. Zaman-zaman 2000 berapa? 2012, 2011 itu. 2 juta paket ya. Husain Tabai.
Bagaimana dia membuktikan maknikum udah hidup? Mulai hamil istrinya, ayahnya baca Al-Quran sampai hatam 1 bulan. Maknya baca Al-Quran hatam 1 bulan. Berarti 9 bulan Husain tabai di dalam rahim. Ayahnya 9 kali hatam Al-Quran, emaknya 9 kali hatam Al-Quran. Begitu lahir anaknya, usia 3 tahun, hafal Al-Quran 30 juz oleh Husain tabai. Usia 5 tahun diuji, dia udah hafal tafsirnya lengkap dengan mutunnya. Usia 7 tahun diuji di Universitas Al-Kumaini itu. Dia berhak mendapatkan gelar doktor. Usia 7 tahun. Buka itu.